Suamiku pewaris utama. Bab 59. Terus dikawal. Ayo kita lanjutkan perjalanan lagi. Hanya tinggal beberapa kilo lagi, mudah-mudahan kita sudah sampai di sana, sebelum hari menjelang petang. Ucap Arnold memberi semangat kepada istrinya. Pa, Rara lapar. Ucap anak gadisnya merengek meminta makan. Sabar ya sayang, sebentar lagi kita sampai di rumah nenek. Nanti di sana Rara bisa makan sepuasnya. Jawab Arnold berusaha menenangkan putri keduanya itu, dengan janji-janji kosong. Dari tadi sebentar sampai, tapi belum sampai juga pun. Protes Rara kesal, dengan ciri khasnya sebagai seorang anak kecil. Rara capek. Biar papa gendong ya. Ujuk Arnold penuh kasih sayang, sambil meraih tubuh mungil Rara, lalu diletakkan di punggungnya. Rara, gadis mungil usia 10 tahun, yang tidak tahu apa-apa itu, telah menjadi korban keserakahan dari ayahnya sendiri. Dalam usia segitu, dipaksa untuk merasakan pahit getirnya kehidupan jalanan. Walau di luaran sana, masih banyak anak-anak seusianya, yang telah lama mengalami pahitnya hidup sebagai orang yang tidak punya. Tapi kasus Rara berbeda, dari kecil sampai usianya 10 tahun ini, dia belum pernah merasakan kesusahan seperti itu. Namun setelah ayahnya bangkrut, baru dia merasakan hidup sebagai orang miskin dan tak punya. Sedangkan kakaknya, Catherine, gadis berusia 13 tahun, sudah pernah merasakan pahit getirnya kehidupan, ketika harus terbuang dari keluarga Arnold, karena kehadirannya, tidak diterima oleh orang tuanya sendiri. Dia terpaksa dititipkan ke rumah neneknya yang hidup melarat, walau menantunya itu kaya raya. Sejak usia 3 tahun, Catherine diharuskan keluar dari rumah Arnold, hanya gara-gara dia memecahkan guci antik kesayangan ayahnya itu, secara tidak sengaja. Guci peninggalan zaman kuno, dari dinasti kerajaan Cina tempo dulu, yang berharga 1 miliar tersebut, pecah secara tidak sengaja, karena ditabrak oleh Catherine, ketika dia sedang berlari-larian di dalam rumah mewah ayahnya itu. 3 hari kemudian, Catherine dibawa ke rumah neneknya untuk diasuh di sana, karena menurut penilaian Arnold, Catherine itu terlalu nakal dan susah diatur. Karena kejadian itulah, ibunya Jennifer menjadi marah kepada menantunya tersebut. Dan sejak saat itu pula, dia bersumpah, tidak akan lagi mau menerima bantuan apapun dari Arnold menantunya itu, hingga dia rela hidup melarat dan makan seadanya. Catherine yang masih berusia balita itu tidak tahu apa-apa. Dengan tekun, neneknya merawat serta membesarkannya dengan penuh kasih sayang, karena di rumah itu dia tinggal sendiri, setelah ditinggal mati oleh suaminya. Jadi kehadiran Catherine, bisa sebagai obat pelipur lara. Setelah Catherine berusia 12 tahun, barulah Arnold tergerak hatinya, untuk membawa kembali anaknya tersebut pulang ke rumah. Tentu saja mertuanya tidak terima, dengan tindakan sewenang-wenang dan seenaknya dari Arnold tersebut. Dengan beringas, Monita, ibunya Jennifer itu, mengusir Arnold dari rumah sederhananya, tapi usahanya tidak berhasil. Arnold tetap memaksa, agar Catherine itu, tetap ikut pulang bersamanya, walau neneknya menghalang-halangi dengan segala cara. Dibantu oleh beberapa pengawal, Arnold berhasil merebut Catherine dari tangan mertuanya itu. Bertambah benci dan dendam lah Monita pada Arnold itu, dan bersumpah, tidak akan mau menerima kedatangan Arnold tersebut sampai kapanpun. Tapi saat ini Arnold dan keluarganya tersebut, sedang menuju ke rumah mertuanya itu, untuk tinggal di sana, karena dia sudah tidak mempunyai tempat tinggal lagi. Apakah mereka diterima atau tidak, kita juga belum tahu kelanjutannya. 1 minggu kemudian. Malam itu, bulan sedang bersinar dengan terangnya, cuaca cerah tanpa awan, membantu sinar bulan, menerangi sebagian permukaan bumi dengan anggunnya.
Saat bulan purnama itu, Handy dan Ivory sedang duduk berdua di sebuah gazebo mewah, yang menghadap ke laut lepas. Walaupun jaraknya lumayan jauh, tapi karena terang bulan, dan banyaknya kapal yang lalu lalang di laut tersebut, Handy dan Ivory bisa melihat aktivitas di atasnya. Ketika sedang duduk berdua itu, Handy memulai membuka suara. "Ivo, bagaimana pendapatmu? Jika kita meresmikan hubungan ini saja, jadi setiap saat, kau bisa berada di depanku, dan menghiburku, sama seperti malam ini," ujarnya merayu. Ivo tidak menjawab atau langsung merespon, dia benar-benar terkejut, mendengar ucapan yang spontan itu dari mulut Handy, orang yang selama ini dikenal sangat sibuk dan dingin itu. Tapi malam ini, Handy sendiri yang mengajukan pertanyaan seperti itu. Hatinya menjadi berbunga-bunga, lidahnya keluh, dan tidak mampu untuk menjawab, ya atau tidak. Namun beberapa saat kemudian, hatinya bersorak gembira, berbarengan dengan rasa terkejutnya itu. Sebagai seorang gadis, pasti mendambakan dilamar oleh laki-laki yang dicintainya. Ketika mendengar tawaran dari Handy itu, Ivory sangat senang sekali. Kemudian berkata, "Apapun yang Hani putuskan, Ivo menurut saja," ujarnya malu-malu. "Kalau begitu, berarti kau bersedia menikah denganku?" tanya Handy mencoba menggoda Ivory dengan kerlingan matanya. Ivory yang digoda seperti itu menjadi malu, kemudian refleks mencubit tangan Handy dengan manja. "Ini berita bagus. Aku harus menyampaikan berita ini pada kakek, agar dia bisa mengatur rencana melamarmu," respon Handy senang, kemudian merengkuh tubuh ramping Ivory, dan dipeluknya dengan mesra. Handy memandang wajah Ivory lekat-lekat, untuk mencari kesungguhan dan keteduhan di wajah cantiknya itu. Dengan manisnya Ivory tersenyum, kemudian memejamkan matanya, pertanda mengharapkan sesuatu. Dengan perlahan, Handy menempelkan bibirnya di bibir Ivory, kemudian mengulumnya dengan lembut, lama dan lama sekali. Waktu terasa berhenti, bulan yang bersinar terang, menunduk malu-malu, ketika melihat dua sejoli sedang memadu kasih di bawah tatapannya. Hewan-hewan malam, yang biasanya berterbangan, di sekitaran villa pun tidak berani melintas. Begitu juga dengan hewan-hewan tanah, tidak berani mengeluarkan suara, karena takut mengganggu kemesraan sepasang sejoli itu. Awan tipis akhirnya datang, dan malu-malu melintas, sambil mengintip kemesraan, dua anak manusia yang sedang dimabuk cinta. Dunia benar-benar indah terasa. Batin semua makhluk yang melihat kemesraan mereka berdua. Kilas balik perjalanan Arnold dan keluarga. Waktu telah menjelang petang, sebentar lagi beranjak malam, Arnold dan keluarga, akhirnya sampai di kediaman orang tua Jennifer dengan kondisi kelelahan. Rara yang sudah tertidur dalam gendongan ayahnya, terbangun karena mendengar ribut-ribut antara Monita dan ayahnya itu. Pertengkaran tidak bisa terelakkan lagi. Jennifer sebagai anak, tidak bisa menengahi pertengkaran tersebut. Dia hanya berusaha menyabarkan ibunya itu, agar tenang, supaya Arnold atau dirinya, bisa menjelaskan duduk perkaranya. Tidak mudah untuk meyakinkan Monita, yang sedang tersulut emosi itu untuk sabar. Tapi pada akhirnya, Monita diam juga, mungkin sudah kehabisan kata-kata. "Aku minta maaf Bu, karena selama ini, telah bersikap sewenang-menang pada Ibu dan Catherine," ucap Arnold membuka suara, setelah melihat ibunya sedikit tenang. "Sungguh kami menyesal, karena telah bersikap sombong seperti itu," ucap Arnold lagi, sambil bersimpuh di kaki ibu mertuanya tersebut. Monita hanya diam saja, malah memalingkan mukanya ke arah lain karena kesal. "Katakan, kenapa kalian kesini?" tanya Monita ketus, tanpa memperdulikan permohonan maaf dari Arnold tersebut. "Perusahaan Arnold bangkrut Bu, disita oleh pihak bank,
karena ada orang yang sudah mencuri uang perusahaan, hingga tidak mampu membayar kewajiban hutang. Jawab Jennifer terus terang. Aku tahu sifat suamimu itu, tamak dan serakah, sudah punya perusahaan sendiri, tapi masih mau merebut perusahaan orang lain. Tangkis Monita terkesan menyalahkan Arnold. Sifatnya yang kurang baik itu, akhirnya menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Sanggah Monita lagi apa adanya. Ini tidak seperti yang ibu bayangkan. Protes Jennifer tidak terima. Jangan berkelit lagi. Ibu sudah tahu apa yang terjadi. Pasti suamimu itu telah membuat masalah dengan orang lain, yang kekuatannya jauh lebih besar daripada kekuatan suamimu itu. Tangkis ibunya ketus. Dari mana ibu tahu? Tanya Jennifer penasaran. Dengan sifat suamimu yang seperti itu, yang tidak pernah mengenal kata puas, pasti ingin meluaskan pengaruhnya. Harta yang didapat, dianggapnya tidak pernah cukup dan ada, maka dia berusaha merampas hak orang lain. Jawab ibunya dengan suara berintonasi tinggi, kemudian mengambil nafas sejenak, lalu melanjutkan perkataannya lagi. Ibu tahu masalahnya, karena ada yang menyampaikan pada ibu, dan sebenarnya ibu juga sudah tahu, apa yang terjadi pada kalian, karena sebelum kalian datang, sudah ada orang-orangmu yang mengabarkan itu pada ibu. Ibu memang sengaja tidak menghubungi kalian, karena ibu yakin, pasti kalian akan datang ke sini, karena rumah kalian disita, dan ternyata perkiraan ibu benar. Sekarang kalian ingin tinggal di rumah ibu kan? Kata Monita merasa tidak senang. Benar Bu. Hanya rumah inilah yang menjadi tumpuan kami untuk berteduh, karena semua aset-aset perusahaan Arnold sudah disita, dan tidak menyisakan sedikitpun. Bagaimana kalau ibu menolak? Tanya Monita masih kesal. Ibu lihatlah si Rara ini, dia sudah sangat kelelahan, dan ibu lihatlah juga Catherine, cucu ibu itu, sepertinya dia sudah tidak sanggup lagi untuk berdiri. Ucap Jennifer mencoba merayu ibunya, dengan menyodorkan kedua anak gadisnya tersebut. Monita mendadak tersentak, karena dari tadi dia hanya melampiaskan kekesalan dan kemarahannya saja, tanpa melihat keberadaan kedua cucunya itu. Kemari sayang. Jangan hanya berdiri di situ. Kata Monita sambil merentangkan tangannya ingin memeluk Catherine dan Rara. Semasa kuliah dulu, boleh dikatakan, Hendy tidak banyak mempunyai teman baik, hanya beberapa orang mahasiswa yang mau berteman dengannya, termasuk Emily. Sebagian besar mahasiswa, yang satu jurusan dengan Hendy, selalu menganggap, bahwa Hendy itu mahasiswa miskin, bisa kuliah di situ karena faktor keberuntungan saja. Setiap hari boleh dikatakan, Hendy selalu mendapat tatapan sinis dari para mahasiswa kaya itu, tapi Hendy cuek-cuek saja. Salah satu mahasiswa yang paling sering membuli Hendy waktu itu adalah Tommy, anak seorang pengusaha daerah yang kaya raya dari kota M. Dia bisa kuliah di kampus itu, karena rektornya masih ada hubungan kekerabatan dengannya. Tommy lebih memilih kuliah di situ ketimbang di kotanya sendiri, karena ION-nya yang di bawah standar. Kalau dia kuliah di kotanya sendiri, ayahnya khawatir, kalau Tommy tidak bisa lulus, karena sistem pendidikannya yang sangat ketat. Tapi kalau dia kuliah di kampus yang dipimpin oleh kerabatnya tersebut, ayah Tommy berharap, Tommy bisa dibantu dalam segala hal. Dengan mengandalkan kekuasaan dan kekayaan ayah juga kerabatnya tersebut, dia sering menindas dan bersikap sewenang-wenang pada mahasiswa lain, terutama pada si Hendy itu, tapi Hendy tidak menanggapinya dengan serius. Dengan tekun Hendy terus belajar dan belajar, hingga prestasinya melejit menjadi peringkat pertama dalam jurusan manajemen bisnis di fakultasnya. Bahkan ketika di wisuda, Hendy memperoleh gelar mahasiswa terbaik dengan nilai sempurna sekampusnya tahun itu. Selain Tommy, mahasiswa dan mahasiswi lain yang selalu membuli dan menghina Hendy adalah Raymond dan Rizka.
Mereka berdua juga anak-anak orang kaya, pengusaha sukses dan bankir ternama di kota Es. Setiap hari, kerja mereka adalah membuli dan mempermainkan Handy, apalagi si Rizka itu. Entah kenapa, dia begitu benci sekali pada Handy, mungkin karena cintanya tidak diterima oleh Handy waktu itu. Dia sudah tahu bahwa Handy itu miskin, tapi tetap saja dipilihnya untuk menjadi pasangan. Padahal di depan teman-teman sesama orang kaya, Rizka pernah mengatakan, kenapa dia memilih Handy. Alasannya adalah ingin memanfaatkan otaknya yang cerdas itu. Tapi dengan sopannya Handy menolak. Atas penolakan Handy itu, Rizka menjadi marah dan tidak senang. Dari perasaan suka berubah menjadi benci. Setiap hari dia dan teman-temannya yang lain, termasuk Tommy dan Raymond, terus saja mengganggu Handy jika ada kesempatan. Tapi Handy tetap diam saja, hingga pada suatu waktu, karena sikap mereka sudah sangat keterlaluan, Handy dengan beringasnya menghajar Raymond dan Tommy, juga anak buahnya yang lain, sampai babak belur. Peristiwa itu didengar oleh pimpinan perguruan tinggi tersebut, dan memutuskan, menghukum Handy dengan mengganti rugi dan membiayai seluruh pengobatan mereka. Tentu saja Handy yang tergolong miskin dan kurang mampu itu, tidak bisa memenuhi tuntutan dari pihak kampus. Sebagai gantinya, Handy dihukum untuk membersihkan areal kampus setelah habis kuliah selama 3 bulan. Selama masa hukuman itu, Handy terus saja dicaci, dimaki, dibully dan dilempari dengan botol-botol bekas bahkan batu, tapi Handy tetap tidak melawan perbuatan mereka, karena dia di bawah ancaman. Pihak kampus pun tidak mau sembarangan mengeluarkan Handy, karena mereka tahu, Handy tidak bersalah, lagi pula Handy adalah salah satu aset yang sangat berharga bagi kampus tersebut, dikarenakan otaknya yang sangat cemerlang itu. Jadi selama kurang lebih 3 tahun, Handy terus belajar, sambil sesekali mengalami penghinaan dari orang-orang yang sangat membencinya itu. Hari ini, Rizka, Tommy dan Raymond bertemu kembali dengan Handy di kota Golden City miliknya itu, dalam situasi dan kondisi yang berbeda. Rizka sampai saat ini belum juga menikah, karena seleranya sangat tinggi sekali. Dia tidak akan mau sembarangan memilih pria, untuk menjadi suaminya. Di samping itu dia merasa, bahwa usianya belum terlalu tua, dan masih di bawah 26 tahun. Sementara Tommy dan Raymond, mereka sudah menikah. Tetapi karena sifat mereka yang tidak bertanggung jawab, dan tidak memperdulikan keluarga, istrinya memilih untuk berpisah, dan pergi dari kehidupan mereka. Tunggu teman-teman. Sepertinya aku kenal dengan pemuda itu. Kalau tidak salah, itu Handy. Mahasiswa miskin di kampus kota B dulu. Teriak Rizka terkejut. Kemudian dia mendatangi Handy, diikuti oleh teman-temannya yang lain. Halo Handy, apakah sampai saat ini, kau masih tetap miskin juga? Kapan majunya? Ucap Rizka sesaat setelah dekat dengan Handy, sambil bergaya di depan Handy, padahal di sampingnya ada Hans, Erik Anjani dan lain-lain. Handy menoleh ke arah orang yang menegurnya itu dengan tatapan dingin, hingga membuat Rizka menjadi merinding melihatnya. Ternyata kau Rizka. Mahasiswa, berotak pas-pasan waktu kuliah dulu. Tumben ada di sini, ada keperluan apa? Respon Handy cuek. Beraninya kau. Bentak Rizka marah, dan ingin menamparkan wajah Handy, tapi ditangkap oleh pengawalnya. Biarkan saja. Ucap Handy singkat, mencegah agar Hans tidak main tangan pada seorang perempuan sombong seperti itu. Oh ternyata kau sudah mampu membayar orang untuk menjadi kacungmu ya. Ledek Rizka merendahkan Handy dan Hans. Tak lama setelah Rizka mengucapkan kata-kata itu, puluhan orang pengawal, merangsek mendekati Handy, lalu mengelilinginya, seperti ingin menunjukkan jati diri Handy yang sebenarnya.
Salam Tuan Muda. Maaf kami terlambat datang. Ucap puluhan pengawalnya itu sambil membungkukkan badan ke arah Handy dengan sikap hormat. Raymond, Tommy dan Rizka, serta teman-temannya yang lain, yang melihat kejadian itu, tercengang dan terpaku diam. Handy yang mereka anggap manusia rendah dan mahasiswa miskin dulu, sekarang tengah menerima penghormatan yang sangat besar itu. Siapa kau sebenarnya? Tanya Rizka dengan kaki gemetar. Aku bukan siapa-siapa. Tapi kebetulan, kota dan restoran yang ingin kalian kudatangi ini adalah milikku. Jadi santai saja. Jawab Handy cuek dan terkesan sombong. Oh ya. Kalau nanti kalian tidak mampu membayar harga makanan di restoran ini, silakan hubungi manajernya. Aku akan memberikan potongan harga, atau memberi kalian makan secara gratis. Ucap Handy memberi pukulan telak pada sikap sombong mereka, lalu melangkah pergi, diikuti oleh para pengawalnya itu. Langkahnya sangat gagah sekali, mantap dan terarah. Di sampingnya ada Hans dan Erik, sedang di belakangnya ada Anjani dan 3 gadis Shanghai, juga ada 4 gadis karateka, berjalan sedikit di belakangnya. Sementara di bagian terakhir, ada puluhan pengawal elit, yang juga sedang berjalan mengikutinya. Pemandangan itu, tentu saja membuat orang-orang yang tadi sempat bersitegang dengan Handy, menjadi bergidik ngeri. Andai saja tadi mereka terus memprovokasi Handy, maka bisa dipastikan, mereka akan babak belur dihajar oleh para pengawalnya itu. Untung aku tidak sempat memprovokasinya, atau melakukan perbuatan bodoh yang sama. Jika aku nekat tadi, aku tak tahu, apa yang akan terjadi pada tubuhku ini. Ucap Tommy dengan tubuh menggigil. Aku juga demikian. Mulutku tadi hampir saja mengucapkan kata-kata kotor, tapi untung para pengawal itu, cepat datang, jika tidak. Ucap Raymond juga ketakutan, tidak bisa meneruskan kata-katanya. Kau juga sih Riz. Kenapa juga kau memprovokasinya tadi, tanpa melihat situasi terlebih dahulu? Untung Handy masih tetap bersikap cuek sama seperti dulu, kalau dia emosi gara-gara kau. Abislah kita. Sambung temannya yang lain. Aku mana tahu akan berakhir seperti ini. Aku hanya sekedar menyapanya saja, tapi tidak disangka, jawaban Handy malah membuatku tersinggung, dan ingin menamparnya. Kalau sempat tadi tanganku sampai di wajah Handy, habislah aku. Respon Rizka juga dengan tubuh merinding. Makanya lain kali, lihat dulu situasinya, jangan asal gampar saja. Kalau tadi Handy marah, urusannya bisa berabe tahu. Protes temannya kesal. Rizka tidak menanggapi omelan teman-temannya itu. Dia malah sibuk berkata sendiri. Tapi aku heran, bagaimana Handy bisa memiliki kota ini, berikut bangunannya, juga termasuk restoran yang ingin kita kunjungi ini. Ujarnya lirih, tapi masih bisa didengar oleh teman-temannya itu. Kau kan tahu siapa Handy itu, mahasiswa tercerdas pada zamannya. Kita ini hanya serpihan kecil dari kepintarannya itu. Jawab Raymond memuji Handy. Aku harus mendapatkannya, bagaimanapun caranya. Batin Rizka dalam hati. Walaupun sudah menikah, aku tidak peduli mau jadi yang keberapa. Batinnya lagi, kemudian mengajak teman-temannya untuk masuk ke dalam restoran, karena hari ini, dia sedang merayakan ulang tahunnya yang ke-25. Rombongan Rizka, yang terdiri dari Tommy, Raymond, Mona dan lain-lain itu, saat ini sedang makan di ruang VIP restoran mewah, yang sengaja dipesan oleh orang tua Rizka, untuk melangsungkan pesta ulang tahunnya yang ke-25. Mereka sengaja datang ke kota Golden City, karena tertarik dengan kemegahan dan kepopuleran kota tersebut. Walaupun masing-masing dari mereka, tidak berasal dari kota yang sama, tetapi Rizka sengaja mengundang mereka,
untuk bertemu di kota Golden City, karena jarak kotanya dengan kota ini tidak terlalu jauh. Sewaktu sedang makan-makan itu, Tommy menyempatkan diri bertanya kepada Rizka tentang Hendy. Aku mana tahu siapa Hendy itu. Aku saja terkejut, ketika mendengar dia mengaku sebagai pemilik kota sekaligus restoran yang sedang kita tempati ini. Jawab Rizka apa adanya. Kalau Hendy sudah bisa memiliki sebuah kota, berarti dia bukan orang sembarangan. Apakah kau masih berani untuk mengusiknya lagi, Tommy? Tanya Mona penasaran, ingin mengetahui bagaimana sikap Tommy, setelah tahu Hendy telah berubah menjadi orang kaya. Entahlah. Aku sendiri masih bimbang, apakah akan membuat perhitungan dengan Hendy atau tidak. Walau hatiku ingin. Tapi melihat para pengawalnya tadi, hatiku menjadi ciut. Jawab Tommy jujur. Bagaimana denganmu Raymond? Bukankah kau juga menaruh dendam pada Hendy itu? Tanya Rizka pula pada Raymond. Apalagi aku, yang hanya sedikit menguasai ilmu bela diri. Kalau dibandingkan dengan Hendy dulu, aku tidak ada apa-apanya. Jawab Raymond malu-malu. Tapi aku heran. Bagaimana Hendy bisa mengalahkan kita seorang diri waktu itu? Ucap Tommy mengenang masa lalu. Aku lihat, ilmu bela dirinya sangat mumpuni. Apakah ketika dia kuliah itu, atau jauh sebelumnya, Hendy sudah mempelajari ilmu bela diri tersebut? Sambung Tommy lagi. Nah, kalau itu pun aku tidak tahu. Jawab Raymond apa adanya. Sudah. Jangan kita bicarakan orang yang tidak jelas. Dan jangan berani lagi kita mengganggu Hendy. Bentak Rizka merasa terganggu makannya, tapi tak lama sesudah itu dia berkata kembali. Satu hal yang perlu kalian ingat. Aku Rizka, akan menaklukkan Hendy, yang sekarang sudah berubah menjadi orang kaya itu. Ucapnya percaya diri. Tak seorang pun yang merespon perkataan Rizka barusan, malah mereka tersenyum geli, ketika mendengar Rizka mengucapkan kata-kata bodohnya itu. Tapi dia tidak peduli, dengan pede dia melanjutkan berkata. Kalau benar dia pemilik kota ini, maka aku tidak akan segan-segan lagi menggodanya dengan segala macam cara. Ucapnya spontan, sehingga membuat teman-temannya kali ini bereaksi, dan melongo diam. Makanan dan minuman yang sudah ada di mulut mereka, tersembur keluar karena terkejut. Kau itu ya. Pantang melihat orang kaya, walau buruk rupa, langsung saja kau embat termasuk Hendy itu. Sebaiknya kau berkacalah Rizka. Ejek Tommy meragukan tekad Rizka itu. Kau belum tahu dan melihat kemampuanku Tommy. Bagaimana aku menaklukkan seorang laki-laki, apalagi seorang Hendy, yang lugu itu. Sanggahnya kesal, tapi penuh tekad kuat. Kau jangan percaya diri dulu, dan berpikiran sempit seperti itu Riz. Hendy sekarang bukanlah seperti yang dulu. Aku melihatnya sendiri, bagaimana dia menatapmu tadi. Aku yang tidak ditatap saja ngeri melihatnya. Bantah Mona mengenang kengerian tersebut. Aku juga sempat merinding melihat tatapan dinginnya itu. Seolah-olah tatapannya ingin menelanku hidup-hidup. Jawab Rizka membenarkan ucapan dari Mona itu. Menurutku, sebaiknya kita mencari tahu dulu, dari mana Hendy bisa mendapatkan harta kekayaan yang sangat melimpah, dan kita selidiki, apa benar dia pemilik kota ini. Usul Mona menyela perdebatan teman-temannya itu, termasuk dirinya. Aku setuju dengan rencanamu itu Mon. Sambut Tommy mendukung pernyataan dari Mona tersebut. Ayo kita selesaikan makan dulu. Setelah ini, baru kita pikirkan, langkah apa yang akan kita buat untuk mendapatkan informasi tentang Hadwin, ucap Rizka menenangkan teman-temannya itu. Kebetulan ayahku sudah menyewa beberapa kamar hotel di kota ini. Jadi kalian semua boleh memilih salah satu di antara kamar-kamar tersebut, ucap Rizka mengejutkan teman-temannya semua.
Benarkah apa yang kau katakan itu, Riz? Tanya teman-temannya tidak percaya. Ya benarlah. Kapan aku pernah berbohong pada kalian? Jawabnya membanggakan diri. Aku ingin kamar eksklusif. Aku ingin presiden suite. Aku ingin deluxe room. Aku ingin executive room. Sambut teman-temannya riuh. Gila kalian. Kalau kalian mau semua jenis kamar itu, bisa bangkrut ayahku nanti. Protes Rizka sambil menggeleng. Jadi kamar apa yang telah dipesan oleh ayahmu itu? Tanya Mona cepat. Menurut informasinya, ayahku telah menyewa 7 buah kamar deluxe, yang di dalamnya bisa berisi 3-4 orang. Jawab Rizka apa adanya. Wah kalau begitu aku ingin tidur bersama dengan Rizka. Ucap Mona senang. Tidak bisa. Aku sekamar sendiri, dan kalian pilihlah satu di antara kamar-kamar yang sudah dipesan oleh ayahku itu. Sanggah Rizka, menolak keinginan temannya tersebut. Oh ya Rizka. Setelah selesai makan ini kita mau kemana? Tanya Tommy ingin tahu, apa keinginan dari Rizka tersebut. Mumpung hari belum begitu sore, sebaiknya kita berjalan-jalan, dan melihat-lihat kemegahan kota ini. Jawab Rizka lancar. Tommy tidak tertarik dengan perkataan Rizka tadi, dia malah berkata. Aku dengar di kota Golden City ini, ada sebuah restoran nomor 1, yang sangat mewah sekali. Pelayanan di dalamnya sangat luar biasa. Ucap Tommy dengan ekspresi senang. Menurut kerabatku yang pernah singgah ke restoran itu. Dia mendengar kabar, bahwa di dalam restoran tersebut, ada sebuah ruang VIP utama, yang didesain sedemikian rupa, cantik, mengagumkan dan indah bagai surga. Sambungnya lagi. Aku ingin menempati ruang VIP utama itu, berapapun biaya yang mereka tetapkan padaku. Ucap Tommy bersemangat dan menghayal tinggi. Mimpi kalau kau bisa menempati ruang VIP utama itu. Karena menurut kabar yang kudengar, ruang VIP utama itu, belum pernah ada yang bisa memasukinya, kecuali orang-orang tertentu, mungkin pemiliknya saja. Bantah Mona meremehkan tekad Tommy tersebut. Aku Tommy. Pewaris kekayaan dan perusahaan ayahku satu-satunya, bertekad ingin menjadi orang pertama yang bisa masuk ke ruang VIP utama itu. Bantah Tommy, masih dengan sikap percaya dirinya yang tinggi. Kalau kau berhasil menempati ruang itu, aku mau menjadi pacarmu untuk semalam. Ucap Mona menantang. Gila kau Mona. Protes teman-teman wanitanya yang lain. Biarkan saja. Si sombong ini tidak akan bisa memenangkan taruhan itu denganku. Jawab Mona meyakini, bahwa dia akan menang dalam taruhan tersebut. Oke kau yang sudah bertaruh. Kau lihat saja nanti, setelah aku bisa reservasi ke restoran mewah itu, maka kau harus tinggal sekamar denganku. Bagaimana? Ucap Tommy sudah senang sekali dan yakin bahwa dia akan memenangkan pertaruhan itu. Deal, aku setuju. Tapi jika kau kalah, maka kau harus memberi uang kepadaku dalam jumlah banyak. Tantang Mona sambil tersenyum licik. Berapa yang kau inginkan? Tanya Tommy merasa tidak keberatan. Tidak banyak, cuma 2 miliar saja. Jawab Mona sambil tersenyum membayangkan, sebentar lagi, dia akan mendapatkan uang 2 miliar secara gratis. Kecil. Ucap Tommy meremehkan permintaan dari Mana tersebut, tanda setuju. Apakah mata-mata yang kau tugaskan untuk mengawasi Arnold, masih ada di sana? Tanya Hendy pada Burgon, yang sudah pulang dari kota es, 1 hari yang lalu. Masih tuan muda. Bahkan mereka sengaja menyewa sebuah rumah, yang letaknya, tidak jauh dari rumah mertua Arnold itu. Jawab Burgon cepat. Tapi selama beberapa hari ini, apakah gerak-gerik mereka, tidak dicurigai oleh warga setempat, atau si Arnold itu? Tanya Hendy sedikit khawatir, akan keselamatan dari orang-orangnya tersebut.
Sampai saat ini, belum ada tuan muda. Karena menurut informasi dari mata-mata itu, keduanya merubah penampilan mereka menjadi orang biasa, dan membuka jasa reparasi alat-alat elektronik. Jawab Burgon apa adanya, hingga membuat kening Hendy sedikit berkerut. Kebetulan sebelum menjadi seorang mata-mata, mereka berdua berprofesi sebagai ahli mekanik dan elektronik. Sambung Burgon hati-hati. Ternyata begitu, bagus. Beritahukan kepada mereka, setelah 2 atau 3 bulan, hentikan aktivitas mereka, dan biarkan Arnold berbuat sesuka hatinya. Respon Hendy sudah mulai tenang. Aku yakin, dalam beberapa hari ini, Arnold pasti akan mendatangi teman-temannya untuk meminta bantuan. Sambung Hendy meyakini, apa yang akan dilakukan oleh si Arnold itu. Untuk saat ini, dan selama beberapa bulan ke depan, tetap awasi dia. Ucapnya memberi perintah. Pantau semua gerak-geriknya. Jika ada hal-hal yang mencurigakan, cepat laporkan padaku. Sambungnya lagi. Jangan lupa. Perintahkan mereka, untuk memberikan bantuan kepada mertua Arnold itu secukupnya, dan jangan terlalu mencolok, agar anak dan istri serta ibu mertuanya itu, tidak mati kelaparan, karena menanggung beban berat, harus memberi makan mereka semua. Ucap Hendy panjang lebar, memberi perintah dan petunjuk pada si mata dewa itu. Baik dan mudah. Jawab Burgon patuh. Bersambung.